Pernah tidak kamu merasa hidupmu seperti tidak ada gunanya sama sekali? Setiap bangun pagi, rasanya dada sesak, seperti dunia sedang menekanmu perlahan. Orang lain tertawa, bercanda, punya mimpi, sementara kamu hanya berusaha bertahan hidup hari ini. Dan yang paling menyakitkan, kamu mulai percaya bahwa dirimu memang tidak berharga. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Bahkan suara jangkrik terdengar seperti ejekan. Ia duduk di depan rumah kecil yang mulai rapuh dimakan usia. Tatapannya kosong menembus gelap, seperti seseorang yang kehilangan arah hidup. Sudah lama sekali ia tidak merasa tenang. Dulu ia pernah punya mimpi besar. Ia ingin membahagiakan ibunya, membangun rumah yang layak, dan hidup seperti orang lain. Namun hidup ternyata tidak semudah doa yang diucapkan saat sujud malam. Sedikit demi sedikit, kenyataan menghancurkan harapannya. Pekerjaan yang ia harapkan tidak pernah datang. Lamaran demi lamaran hanya kembali menjadi kertas tak berarti. Orang-orang mulai memandangnya dengan tatapan kasihan, bahkan hinaan. Dan tanpa sadar, ia mulai membenci dirinya sendiri. Laki-laki kok cuma di rumah terus? Kalimat itu terdengar sederhana, tapi menghancurkan harga dirinya sedikit demi sedikit. Ia mulai menghindari keramaian, takut bertemu orang-orang yang selalu bertanya tentang hidupnya. Karena setiap pertanyaan terasa seperti luka baru. Hari-harinya mulai terasa sama, bangun, termenung, lalu tidur kembali tanpa tujuan. Ia tersenyum di depan ibunya, tapi diam-diam menangis saat malam tiba. Ada lelah yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Suatu sore, ibunya berkata pelan sambil menatap wajahnya. Tidak apa-apa kalau hidupmu belum berhasil. Tapi jangan sampai kamu menyerah pada dirimu sendiri. Kalimat itu membuat dadanya terasa sesak seketika. Ia ingin terlihat kuat di depan ibunya. Namun jauh di dalam hati, ia merasa gagal sebagai anak. Ia tidak bisa memberi kebahagiaan, bahkan untuk dirinya sendiri. Dan malam itu, ia menangis diam-diam di sudut rumah. Di luar sana, orang-orang seusianya sudah menikah, punya pekerjaan, bahkan rumah sendiri. Sedangkan dirinya masih bingung mencari alasan untuk bertahan hidup. Ia mulai membandingkan dirinya dengan semua orang. Dan perbandingan itu perlahan menghancurkan hatinya. Sampai akhirnya, ia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Untuk apa aku hidup kalau hanya menjadi beban? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya setiap malam. Dan semakin lama, ia semakin tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ia mulai menjauh dari teman-temannya. Pesan-pesan tidak lagi dibalas. Telepon dibiarkan berdering tanpa jawaban. Bukan karena sombong, tapi karena ia malu dengan hidupnya sendiri. Ia takut dianggap tidak berguna. Suatu malam, hujan turun sangat deras. Ia berjalan tanpa arah melewati jalan desa yang sepi dan dingin. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian di dunia ini. Tidak ada yang tahu kalau hatinya sedang hancur. Langkahnya semakin pelan di tengah hujan yang tak kunjung reda. Bajunya basah kuyup, tapi rasa dingin di dadanya jauh lebih menyakitkan. Ia menatap langit gelap sambil menahan tangis yang sejak tadi ingin pecah. Dan malam itu, ia benar-benar merasa tidak punya siapa-siapa. Ia berhenti di sebuah musola kecil di ujung desa. Lampunya redup, namun terasa lebih hangat dibanding dunia yang selama ini ia rasakan. Suara hujan perlahan bercampur dengan suara lantunan Al-Quran dari dalam. Dan entah kenapa, hatinya mulai bergetar pelan. Ia duduk di pojok musola dengan tubuh gemetar dan pikiran yang kacau. Sudah lama sekali ia tidak datang untuk sekadar mendekat kepada Allah. Kesibukan mengejar dunia dan rasa kecewa pada hidup membuatnya perlahan menjauh. Kini, ia bahkan malu untuk berdoa. Di depan sajadah itu,
dadanya terasa semakin sesak. Ia teringat semua dosa, semua keluhan, dan semua waktu yang terbuang sia-sia. Selama ini ia sibuk menyalahkan keadaan, tapi lupa memperbaiki dirinya sendiri. Dan kesadaran itu menghantam hatinya begitu keras. Air matanya akhirnya jatuh tanpa bisa ditahan lagi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menangis di hadapan Allah. Bukan karena dunia yang terlalu keras, tapi karena ia sadar, hatinya sudah terlalu jauh tersesat. Malam itu, ia tidak meminta kekayaan. Ia tidak meminta pekerjaan besar atau kehidupan mewah. Ia hanya berdoa lirih. Ya Allah, tolong jangan biarkan aku membenci diriku sendiri lagi. Setelah malam itu, hidupnya memang belum langsung berubah. Masalah masih ada, pekerjaan belum datang, dan keadaan masih sulit. Namun ada sesuatu yang perlahan berbeda di dalam dirinya. Untuk pertama kalinya, ia ingin mencoba bangkit lagi. Pagi harinya, ia membantu ibunya membersihkan halaman rumah tanpa diminta. Sudah lama ibunya tidak melihat tatapan setenang itu di wajah anaknya. Meski sederhana, perubahan kecil itu terasa sangat berarti. Karena kadang, harapan memang lahir dari langkah yang paling kecil. Ia mulai kembali sholat tepat waktu, meski hatinya belum sepenuhnya tenang. Setiap sujud terasa seperti tempat pulang setelah lelah menghadapi hidup. Ia sadar, selama ini ia terlalu menggantungkan harga dirinya pada penilaian manusia. Padahal, Allah tidak pernah meninggalkannya. Meski begitu, ujian hidup belum selesai. Suatu hari, ia kembali ditolak saat melamar pekerjaan di kota kecil dekat desanya. Ia pulang dengan langkah lemas dan kepala tertunduk. Luka lama itu seperti terbuka kembali. Di tengah perjalanan pulang, ia duduk sendiri di bawah pohon tua dekat sawah. Angin sore berhembus pelan, tapi pikirannya kembali ramai oleh rasa takut. Ia takut gagal lagi, takut mengecewakan ibunya lagi. Dan yang paling ia takutkan, dirinya kembali menyerah. Tiba-tiba, seorang lelaki tua menghampirinya perlahan. Wajahnya sederhana, namun tatapannya terasa sangat menenangkan. Lelaki tua itu duduk di sampingnya tanpa banyak bicara, seolah memahami luka yang sedang ia sembunyikan. Lelaki tua itu memandang sawah yang mulai menguning sambil tersenyum tipis. Lalu ia berkata pelan, "Padi yang paling berisi justru semakin menunduk." Kalimat sederhana itu membuatnya diam seketika. Entah kenapa, hatinya seperti sedang disentuh perlahan. Lelaki tua itu kembali berbicara dengan suara tenang. Kadang Allah menghancurkan rasa sombong kita, supaya kita belajar bersandar hanya kepadanya. Ia menunduk dalam diam sambil menahan air mata yang mulai jatuh lagi. Karena untuk pertama kalinya, ada seseorang yang benar-benar memahami isi hatinya. Jangan ukur harga dirimu dari pekerjaan, uang, atau penilaian manusia. Karena bahkan ketika semua orang meremehkanmu, Allah masih memberimu nafas hari ini. Dadanya terasa sesak mendengar kalimat itu. Selama ini, ia terlalu sibuk mencari pengakuan manusia. Langit perlahan berubah gelap, namun hatinya terasa sedikit lebih terang. Ia mulai sadar, mungkin selama ini ia tidak benar-benar gagal. Ia hanya terlalu keras pada dirinya sendiri, dan terlalu lama lupa bahwa Allah selalu melihat usahanya. Malam itu, ia pulang dengan langkah yang berbeda. Masalah hidupnya memang belum selesai. Namun untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak membenci dirinya sendiri. Dan itu sudah cukup membuatnya ingin bertahan satu hari lagi. Hari demi hari mulai ia jalani dengan perlahan. Ia membantu apapun yang bisa dikerjakan di desa, meski hanya pekerjaan kecil. Kadang lelah, kadang kembali sedih, tapi ia tidak lagi menyerah sepenuhnya. Karena sekarang, ia tahu bahwa hidupnya masih punya arti. Ibunya mulai kembali tersenyum melihat perubahan anaknya. Bukan karena hidup mereka tiba-tiba kaya, tapi karena ia melihat harapan yang dulu sempat hilang, perlahan kembali hidup. Dan tidak ada kebahagiaan yang lebih besar bagi seorang ibu, selain melihat anaknya kembali kuat. Suatu malam setelah sholat, ia duduk sendiri sambil menatap langit desa yang sunyi. Ia teringat bagaimana dulu ia ingin mengakhiri semuanya.
Dan kini, ia bersyukur karena Allah masih menahannya untuk tetap hidup. Karena ternyata, badai tidak datang untuk menghancurkan, tapi untuk menguatkan. Ia akhirnya memahami satu hal penting dalam hidup, bahwa nilai seseorang bukan ditentukan oleh seberapa kaya dirinya, bukan juga dari seberapa sering ia dipuji manusia, tapi dari seberapa dekat ia kepada Allah saat dunia sedang menghancurkannya. Jika hari ini kamu merasa tidak berharga, merasa hidupmu gagal, dan dunia seperti menolak keberadaanmu, percayalah, Allah tidak pernah menciptakan manusia tanpa alasan. Mungkin yang lelah bukan hidupmu, tapi hatimu yang terlalu lama berjuang sendirian. Jangan menyerah hanya karena hidup belum sesuai harapanmu. Kadang Allah menunda kebahagiaan agar kita belajar menjadi lebih kuat dan lebih dekat kepadanya. Dan siapa tahu, luka yang sedang kamu rasakan hari ini justru menjadi jalan pulang menuju Allah. Karena seburuk apapun dirimu di mata manusia, kamu tetap berharga di hadapan Allah. Kalau kamu pernah merasa tidak berharga, ingatlah bahwa kamu tidak sendirian. Tuliskan di komentar, "Aku ingin bangkit lagi." Semoga video ini bisa menjadi pengingat bahwa Allah selalu ada untukmu. Dan jangan lupa, sebarkan video ini kepada seseorang yang sedang diam-diam berjuang sendirian.